Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Eryono Budi Wijoyo untuk mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 untuk materi terapi aktivitas kelompok. Baik, tak perlu panjang lebar lagi, langsung saja ya. Seperti perkuliahan ini akan membahas tentang TAK. Sebelum dilanjutkan, silakan mengerjakan atau kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga diberi kemudahan. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Lanjut ke materi selanjutnya. Next. Baik, untuk semuanya silakan kerjakan soal berikut ini ya. Atau jawab dalam hati terlebih dahulu, nanti silakan kumpulkan di Google Classroom atau di komentar pada saat presensi sekalian ya. Apa yang dimaksud dengan TAK atau terapi aktivitas kelompok, kemudian berapa fase dan berapa lama terapi ini dilakukan, kemudian apa saja peran perawat yang ada di dalam terapi ini. Baik, dalam waktu 30 detik, silakan untuk menjawabnya ya. Baik, saya rasa sudah ya, sudah menjawab. Jawabnya dalam hati atau bisa nanti ditulis di kertas, kemudian nanti bisa dilampirkan di kolom komentar sembari mendengarkan perkuliahan ini dan memahami apa yang ada di dalamnya. Baik, next. Nah, TAK atau terapi aktivitas kelompok itu adalah sebuah atau salah satu terapi modalitas yang dilakukan oleh seseorang perawat, ya, seorang perawat pada kelompok klien yang memiliki masalah keperawatan yang sama. Jadi, terapi aktivitas kelompok dilakukan pada kelompok dengan permasalahan yang sama. Beda, boleh nggak Pak? Disarankan menggunakan atau dengan pasien-pasien yang permasalahan yang sama. Misalkan isos semua, halusinasi semua. Nah, nanti akan kita lihat tanda dan gejalanya mana sih yang bisa mendapatkan TAK masing-masing. Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Next. Baik, sebelum membahas proses TAK, kita akan lihat terlebih dahulu komponen dari kelompok terutama untuk TAK. Mulai dari struktur kelompok, kemudian besar kelompok, lamanya sesi, komunikasi yang dilakukan dalam kelompok tersebut, kemudian peran kelompok, kekuatan kelompok, norma kelompok, dan juga yang terakhir adalah kekohesifan. Kita akan bahas satu persatu. Next. Nah, baik, struktur kelompok itu akan menjelaskan bagaimana sih batasan atau komunikasi serta proses pengambilan keputusan dan hubungan otoritas dalam kelompok tersebut. Siapa yang boleh berbicara terlebih dahulu, siapa yang mengizinkan, dan lain sebagainya, itu adalah proses dalam struktur kelompok itu. Struktur kelompok itu akan menjaga stabilitas dan juga membantu pengaturan pola perilaku serta interaksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada proses di mana kelompok ini tetap stabil, tetap bisa menjalankan perannya sehingga tetap ya stabil, tidak tumpang tindih atau tidak salah satu yang mendominasi. Nah, struktur dalam kelompok itu diatur adanya pemimpin serta anggota, kemudian ada arah komunikasi dipandu oleh pemimpin, kemudian ada sedangkan keputusan diambil secara bersama. Nah, nanti di sini ada peran perawat untuk memproses bagaimana sih struktur kelompok ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa dilepas oleh
perawat dan hanya perawat mendampingi, itu akan masuk dalam proses struktur kelompok ini. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah besar kelompok. Beberapa literatur mengatakan kelompok kelompok yang nyaman itu adalah kelompok yang kecil, antara anggotanya 5 sampai dengan 12. Tapi ada juga yang mengatakan ada anggotanya 7 sampai 10, ada yang mengatakan 10 sampai 12, bahkan ada yang lebih kecil lagi 5 sampai 10. Nah, ini adalah kelompok yang mungkin bisa menjadi dasar untuk kita melakukan TAK atau kestabilan dari kelompok itu bisa dilakukan dengan baik seperti itu. Jadi pasien berkisar antara 5 sampai dengan 12 ya. Nah, next. Nah, selanjutnya adalah lamanya seksi. Waktu optimal untuk satu sesi itu sekitar 20 sampai 40 menit. Itu bagi kelompok yang baru atau fungsi kelompoknya masih rendah. Jadi belum kenal satu dengan yang lain, belum mencair dan lain sebagainya. Itu 20 sampai 40 menit itu cukup baik seperti itu karena bisa jadi ada kecanggungan atau mungkin ada rasa enggan untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, ada literatur yang mengatakan bahwa 60 sampai dengan 120 menit itu untuk kelompok yang sudah kohesif, yaitu fungsi kelompoknya yang tinggi. Jadi sudah ada dinamika kelompok yang dia sudah klop seperti itu, komunikasinya sudah baik, satu dengan yang lain sudah kenal, dan juga bisa menjelaskan tujuan dari pelaksanaan ini atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan TAK. Nah, itu nanti kohesif akan dibahas pada poin nomor 8. Kemudian, lamanya sesi itu bisa dimulai dengan pemanasan terlebih dahulu, mulai dari orientasi. Orientasi itu bisa perkenalan, kemudian bisa menanyakan terkait dengan hobi dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya pada jenis-jenis TAK. Setelah orientasi akan lanjut ke tahap kerja. Tahap kerja akan memfokuskan pada tujuan dari terapi aktivitas kelompok ini dilakukan. Tujuannya apa? Apakah tujuan ini akan melakukan terkait dengan stimulasi persepsi atau stimulasi sensori dan lain sebagainya, sehingga tujuan dari kegiatan itu tercapai. Nah, selanjutnya adalah terminasi, di mana terminasi itu yang menyimpulkan kegiatan, kemudian perencanaan ke depan bagaimana, reinforcement positif, evaluasi subjektif objektif. Nah, itu juga dilakukan di dalam tahap terminasi khususnya pada TAK ini. Jadi bisa dievaluasi oleh observer. Kemudian banyaknya sesi tergantung pada tujuan kelompok. Oke, dapat 1 atau 2 kali per minggu atau dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, berbagai referensi mengatakan kegiatan TAK ini bisa dilakukan 2 kali seminggu. Oke, jadi ketika pasien ini ada PR bisa dilakukan, atau 2 hari sekali atau 3 kali seminggu itu juga bisa dilakukan agar pasien ini memiliki kegiatan yang bisa diaplikasikan pada proses hariannya. Oke, baik. Next. Baik, selanjutnya adalah komunikasi, yaitu adalah salah satu tugas pemimpin atau leader yang terpenting, yaitu mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi dalam kelompok. Kemudian leader atau pemimpin ini, dia menggunakan umpan balik untuk memberikan kesadaran kepada anggota kelompok terhadap dinamika yang terjadi. Jadi dia akan bertanggung jawab terkait dengan komunikasi, atau leader akan bertanggung jawab terkait dengan proses bagaimana sih komunikasi yang terjadi pada kelompok ini. Seperti itu. Leader dalam kelompok itu dapat mengkaji hambatan dalam kelompok, kemudian konflik interpersonal, kemudian tingkat kompetisi, dan sejauh mana anggota kelompok ini mengerti serta melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, salah satu peran leader yaitu adalah mengkaji proses hambatan yang terjadi pada kelompok tersebut. Ketika terjadi hambatan, sehingga bisa dicarikan solusi dan bisa menyelesaikan hambatan tersebut dan bisa melanjutkan kegiatan ini seperti itu.
Nah, nanti ini juga akan dilihat oleh observer. Observer itu yang ada di luar dari lingkaran ya. Nanti akan melihat bagaimana sih pelaksanaan dari TAK ini, apakah berhasil atau ada beberapa yang memang dia belum berhasil. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih cara mengevaluasi proses pelaksanaan dari TAK. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah peran kelompok. Peran kelompok ini ada beberapa hal yang perlu dipahami, tapi ini lebih kepada proses penugasan ataupun peran yang terjadi dalam kelompok tersebut. Yang pertama adalah pemimpin atau leader itu perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompoknya. Ada tiga peran dan fungsi kelompok yang ditampilkan anggota kelompoknya dalam kerja kelompok. Apa saja itu? Yaitu maintenance rules, kemudian task rules, dan individual rules. Nah, kita akan bahas satu persatu. Maintenance rules itu apa? Yaitu adalah peran serta aktif dalam mempertahankan proses kelompok dan fungsi kelompoknya. Jadi, ada di mana ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, itu adalah maintenance rules. Jadi, peran di sini peserta itu atau pasien itu bisa menyampaikan terkait dengan apa saja yang ia rasakan. Kemudian ada task rules, yaitu berfokus pada penyelesaian tugas, di mana tugas-tugas yang harusnya diselesaikan pada saat itu bisa diselesaikan. Contohnya, dia bisa berkenalan dengan teman sebelah kanan misalnya, atau sebelah kirinya. Ya harusnya dia bisa melakukan itu, seperti itu. Jadi dia akan menyelesaikan tugasnya. Dia bisa memperkenalkan teman-temannya minimal 3 yang ada dalam kelompok tersebut atau dalam TAK tersebut. Itu juga bisa. Nah, itu adalah task rules. Sedangkan individual rules itu adalah peran yang ditampilkan anggota kelompok secara khas atau self-center dan kemungkinan terjadi distraksi pada kelompok. Jadi ini akan dinilai pasien A itu aktif atau pasif, pasien B itu aktif atau pasif. Nah, ini masuk dalam individual rules. Bisa jadi salah satu individu atau salah satu perannya itu dia akan mendistraksi kelompok sehingga dia tidak fokus atau kelompok menjadi terpecah dan lain sebagainya. Nah, ini juga peran dari leader untuk mengarahkan kembali dan juga observer untuk menilai. Fasilitator juga memfasilitasi proses terjadinya kelompok itu menjadi lebih baik lagi seperti itu, ya. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah kekuatan kelompok. Kekuatan atau power itu adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi jalannya kegiatan kelompok. Seperti apa sih penerapannya? Jadi untuk menetapkan kekuatan anggota kelompok itu kan bervariasi ya, individu satu dengan yang lainnya. Maka perlu dilakukan kajian siapa yang paling banyak mendengarkan dan siapa yang membuat keputusan dalam kelompok tersebut. Jadi ini akan membantu memilah-milah mana sih pasien atau mana sih kelompok atau anggota kelompok yang dia itu pasif, mana sih anggota kelompok yang dia itu aktif. Nah, itu akan dibagi berdasarkan dari kekuatan atau powernya, sehingga nanti akan memunculkan siapa yang membuat keputusan dalam kelompok atau bagaimana sih cara untuk mengkaji atau untuk memilah-milah terkait dengan proses yang ada dalam kelompok tersebut, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah norma kelompok. Norma itu apa? Norma itu adalah standar perilaku yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi seperti peraturan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa disampaikan di awal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses berkelompok. Nah, pengharapannya terhadap perilaku kelompok pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu dan saat ini. Jadi ini ya berdasarkan yang lampau seperti itu ya. Jadi berdasarkan dari pemahaman ataupun pengalaman-pengalaman saat dulu dan juga saat ini. Selanjutnya adalah pemahaman tentang norma kelompok yang dia itu berguna untuk mengetahui pengaruhnya terhadap komunikasi dan interaksi dalam kelompok. Jadi ada kesesuaian perilaku anggota kelompok dengan norma kelompok. Seperti itu. Ini sangat penting dalam menerima anggota kelompok. Jadi harus disampaikan di awal norma atau peraturan apa yang boleh dilakukan. Misalnya nih, ketika
pasien atau anggota kelompok ini setelah dilakukan TAK ada yang ingin izin ke toilet. Nah, bagaimana cara izinnya? Siapa yang memperbolehkan dan apakah anggota kelompok yang lain akan berhenti atau tetap mengikuti kegiatan? Nah, itu harus disampaikan di awal. Oke. Nah, selanjutnya adalah anggota kelompok yang tidak mengikuti norma dianggap pemberontak atau ditolak oleh anggota kelompok lain. Jadi ini bisa dieksklusikan atau bisa dikeluarkan sehingga dinamika kelompok berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjalin antara satu dengan yang lain itu bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan kelompok ini. Oke, baik, next. Baik, yang terakhir adalah kekohesifan, di mana kekohesifan itu adalah kekuatan anggota kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya. Hal ini dipengaruhi oleh anggota kelompok untuk tetap bertahan dalam kelompok atau dia keluar dalam kelompok. Apa yang membuat anggota kelompok tertarik? Apa yang membuat anggota kelompok itu menjadi puas terhadap kelompoknya? Itu perlu diidentifikasi agar continuity ataupun keberlangsungan kehidupan kelompok itu dapat dipertahankan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada saat lamanya waktu atau durasi waktu ya untuk melakukan TAK itu tergantung dari kekohesifan kelompok tersebut. Kalau kelompok tersebut sudah klop, kelompok tersebut sudah bagus dan lain sebagainya, bisa jadi durasinya memanjang karena bisa jadi akan banyak TikTok, akan banyak saling tukar pikiran, tukar pengalaman, persepsinya, bisa menjelaskan lebih dalam dan lain sebagainya sehingga kohesifan ataupun continuity-nya itu lebih panjang seperti itu sehingga akan berdampak pada durasi. Oke. Nah, ini penting dan ini peran dari leader ataupun co-leader serta fasilitator untuk membackup berjalannya terapi aktivitas kelompok ini tetap berjalan dengan baik. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik. Next. Baik, kita akan bahas satu persatu karena di sini TAK itu dibagi menjadi 4, TAK orientasi realita, kemudian TAK stimulasi persepsi, TAK stimulasi sensori, dan juga TAK sosialisasi dan di mana masing-masing TAK itu memiliki tujuan dan identifikasi permasalahan itu nanti akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oke, sehingga yang perlu dipahami adalah pembagian atau definisi dari masing-masing TAK dan siapa saja sih yang boleh terlibat di dalam TAK tersebut. Pasien-pasien dengan apa dia itu boleh melakukan TAK tersebut atau masuk dalam kelompok tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari TAK orientasi realita. Oke. Nah, TAK orientasi realita itu adalah terapi aktivitas kelompok orientasi realita yang merupakan suatu upaya di mana klien diorientasikan pada kenyataan yang ada di sekitar klien, yaitu mulai dari diri sendiri, orang lain yang ada di sekitar klien, atau orang terdekat klien, atau keluarga, serta tempat atau lingkungan sekitar dan waktu. Nah, TAK orientasi realita ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang dia itu mengalami disorientasi tempat, disorientasi waktu, disorientasi nama, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu jenis dari TAK orientasi realita. Next. Oh ya, baik. Sebelum masuk ke proses jenis dan lain sebagainya, tujuan dari TAK orientasi realita itu adalah satu, klien mampu mengenal tempat ia berada dan pernah berada. Oke, pada pasien-pasien waham yang dia meyakini dirinya adalah presiden, yang meyakini dirinya adalah nabi dan lain sebagainya, dia bisa jadi tidak tahu tempat ini di mana, dia berada di mana dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klien mengenal waktu dan tempat atau waktu dengan tepat. Jadi ada pagi, sore, siang, malam itu bisa menjelaskan. Kemudian pukul berapa dia bisa menjelaskan. Ataupun aktivitas harian dia dengan jadwal yang sudah terjadwal itu dia juga bisa menjelaskan apa yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah klien dapat mengenali diri sendiri dan orang lain di sekitarnya dengan tepat. Jadi
ketika dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, ketika dia tidak bisa tahu orang tuanya, ketika dia tidak tahu lingkungan sekitar atau dia dirawat di mana, itu juga masuk dalam proses TAK orientasi realita atau bisa dilakukan TAK ini seperti itu. Oke, baik, next. Baik, ini adalah indikasi TAK orientasi realita atau pada pasien-pasien apa saja sih yang boleh dilakukan TAK orientasi realita. Yang pertama adalah pada pasien-pasien yang dia itu mengalami demensia, mengalami halusinasi, kebingungan, tidak mengenali dirinya sendiri, atau dia mengalami waham, kemudian atau delusi ya, kemudian salah mengenal orang lain, tempat dan waktu. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi tempat dia berada, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan TAK orientasi realita ini. Oke, baik, next. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, jenis TAK orientasi realita itu ada 3 ya. Pertama adalah TAK orientasi realita pengenalan diri dan orang lain. Jadi melibatkan orang lain dengan name tag dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada TAK orientasi realita pengenalan tempat. Jadi kita akan identifikasi tempat, kita di mana, kemudian kamar mandi di mana, kalau misalnya mau makan di mana, ruang makannya, ruang tamu dan lain sebagainya. Kemudian ada TAK orientasi realita pengenalan waktu. Jadi dari pagi itu apa saja kegiatan dan lain sebagainya. Oke, baik, next. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini adalah TAK orientasi realita, pengenalan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana sih kegiatan yang dilakukan pada TAK ini? Yang pertama bisa bercermin dengan melihat penampilan diri. Oh, saya seorang laki-laki berambut ikal, pendek, dan lain sebagainya, berkulit sawo matang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menceritakan di sana. Oke. Kemudian dia melihat fotonya sendiri. Jadi ada foto ini siapa dan lain sebagainya, ciri-cirinya apa, seperti itu. Kemudian dia menuliskan tentang penampilan diri di papan tulis. Oke. Kemudian mengenal orang lain di sekitarnya. Jadi yang satu kamar siapa saja, nama, alamat, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian menilai penampilan orang lain dengan melihat foto orang lain atau keluarga. Jadi akan menilai orang lain bagaimana sih dia berperilaku, bagaimana sih dia berpenampilan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian adalah menilai orang lain melalui penampilan saat ini. Jadi ketemu dengan teman yang lain. Jadi misalkan pasien A, silakan menilai pasien B penampilannya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada persiapan alat, ada bola tenis, name tag, spidol, tape recorder, dan kaset. Nah, bola tenis itu teknisnya dia muter. Sebenarnya ini bisa dilakukan untuk semua TAK. Ini hanya bentuk permainan saja. Jadi persiapan alat bisa mengikuti apa-apa yang diperlukan ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh yang sering dilakukan bisa di rumah sakit jiwa khususnya ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ada bola tenis yang nanti akan muter. Sebelumnya ada name tag ya. Name tag itu ya ditempel dengan namanya atau mungkin hobi dan lain sebagainya sehingga orang lain bisa sambil mengetahui dan sambil belajar, ya. Nah, tape recorder atau kaset ini untuk memainkan musik ya, tapi bisa jadi pakai HP yang di loudspeaker seperti itu juga tidak masalah. Oke. Jadi nanti ada musik yang berjalan. Nah, ini masuk dalam norma kelompok ya. Jadi menyampaikan terkait dengan peraturan yang ada pada kelompok tersebut. Jadi misalkan musik berjalan, kemudian bola tenisnya ngikut muter seperti itu, kemudian musik berhenti, bola tenis juga berhenti. Nah, siapa dia yang dapat itu masuk ke perkenalan. Tahap perkenalan dan lain sebagainya. Nah, itu masuk pada tahap orientasi yang tadi sudah saya bahas. Itu gambarannya. Oke. Nanti kita akan praktekkan. Oke, baik. Next. Baik, yang kedua adalah TAK orientasi realita, pengenalan tempat. Jadi, TAK orientasi realita ini mulai dari kita jalan berkeliling, dari ruangan dan lingkungan. Kalau di rumah sakit jiwa itu setiap pagi misalnya dia keliling ke ruangan-ruangan atau bisa jadi keliling rumah sakit untuk melihat ini taman, ini ruangan
A, ini ruangan B, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang nanti akan ada di rumah sakit tersebut atau pasien tersebut tahu, oh ini kamar mandinya, ini ruang TV, ini kamar tidur, ini ruang makan, dan lain sebagainya. Jadi diorientasikan. Oke? Atau bisa jadi dia ajak untuk menggambar tempat yang dia sukai misalnya, atau mungkin tempat yang mungkin dia inginkan dan lain sebagainya, silahkan digambarkan. Nah, nanti pengenalan tempat ini bisa dideskripsikan, ya, oleh si pasien. Persiapan alat sama, bola tenis, tape recorder, kaset, itu untuk lebih kepada proses kegiatan ini itu berjalan dengan baik. Oke, itu untuk tahap orientasi di awal. Oke, atau mungkin pada saat penunjukan tugas. Setelah selesai menggambar, tahap kerja selesai, kemudian dievaluasi tahap akhir, siapa yang ingin menyampaikan. Ketika tidak mau, bisa dilakukan juga cara muter tadi atau rolling tadi itu. Oke? Ya, baik. Next. Baik, yang ketiga adalah TAK orientasi realita, pengenalan waktu. Nah, di mana di sini kegiatannya bisa jadi menonton acara TV yang ditayangkan. Seperti Dunia Dalam Berita pukul 9 WIB di Indosiar misalkan, atau di TVRI misalnya. Kemudian melihat kalender, jam, kemudian jadwal, kemudian kegiatan yang sudah disepakati klien di ruangan. Atau mungkin ketika mau sholat zuhur jam berapa, mau sholat asar jam berapa, maghrib jam berapa, dan lain sebagainya. Jadi dia akan mengenali waktu, kemudian bisa menjabarkan, oh sekarang jam 6 maghrib misalnya. Jadi ya kita waktunya untuk istirahat, untuk sholat, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian persiapan alat sama, ada bola tenis, tape recorder, kaset, kalender, jam dinding sesuai dengan kebutuhan yang ada atau tujuan dari kegiatan ini dilakukan. Oke, baik, next. Baik, kita akan membahas TAK yang kedua, yaitu TAK sosialisasi. Di sini digambar dia bersalaman dan lain sebagainya, itu adalah untuk berkenalan. Nanti kita akan bahas lebih detail di TAK sosialisasi ini. Baik, next. Nah, TAK sosialisasi itu adalah pada terapi ini klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitar klien yang dilakukan dengan bertahap dari interpersonal, kelompok, dan massa. Jadi akan melihat bagaimana sih hubungan satu dengan yang lain, kemudian hubungan dia dengan kelompok, atau dia akan berbicara di depan umum. Nah, itu akan masuk pada TAK sosialisasi. Oke, ini juga indikasinya bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan isolasi sosial, menarik diri, harga diri rendah, dan juga bisa jadi pada pasien-pasien yang dia itu mengurung di kamar dan lain sebagainya. Oke, tidak mau berbicara, itu juga bisa kita lakukan TAK sosialisasi ini. Baik, next. Nah, tujuannya apa TAK sosialisasi ini? Yang pertama adalah klien mampu memperkenalkan diri, klien mampu berkenalan dengan anggota kelompok, klien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok, kemudian klien mampu menyampaikan dan membicarakan topik percakapan. Klien mampu menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi pada orang lain, jadi menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, kemudian klien mampu menyampaikan dan berpendapat tentang manfaat kegiatan terapi aktivitas kelompok sosialisasi yang dilakukan. Jadi dia bisa menjabarkan fungsinya apa, peran dia bagaimana, itu adalah tujuan dari TAK sosialisasi. Baik, next. Nah, TAK sosialisasi ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah dinamika kelompok itu berjalan, ada diskusi dan tanya jawab, kemudian ada bermain atau peran simulasi dalam proses, kemudian persiapan alat sama seperti yang tadi ya, tape recorder, kaset, bola, kemudian ada buku catatan dengan pulpen, kemudian jadwal kegiatan klien, ada whiteboard, spidol, dan juga kartu kuartet. Nah, ini sebenarnya persiapan alat ini juga tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh kelompok atau apa yang akan dilakukan oleh kelompok terkait dengan permainan-permainan atau pemanasan yang akan dilakukan pada kegiatan TAK pada saat ini. Oke, baik, next.
Nah, selanjutnya adalah TAK stimulasi persepsi. Nah, ini gambar di sini seperti nonton televisi dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat penjabarannya pada slide selanjutnya. Next. Baik, ini adalah TAK stimulasi persepsi. Itu adalah terapi yang diberikan pada pasien dengan tujuan untuk melatih klien mempersepsikan stimulus yang disediakan atau dialami dengan aktivitas yang telah direncanakan. Jadi dia bisa mempersepsikan apa yang dia berikan atau yang dia terima dari orang lain dan dia bisa merencanakan apa selanjutnya yang harus dia lakukan. Oke, baik. Next. Tujuannya apa stimulasi persepsi ini? Tujuannya adalah klien dapat mempersepsikan stimulus yang dipaparkan dengan tepat. Klien dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari stimulus itu. Misalkan dia menonton televisi, ketika dia ada permasalahan, harusnya bagaimana? Dia bisa menceritakan itu. Oke. Tidak semua pasien dengan gangguan jiwa itu bisa melihat dengan baik, bisa berfokus dengan baik, ataupun bisa berdiam diri untuk mempelajari suatu hal dalam waktu yang lama. Ya. Sehingga perlu pemaparan, perlu pelan-pelan untuk bisa dia itu mempersepsikan akan suatu hal, akan mempersepsikan dengan tepat apa yang dia terima, apa yang dia lakukan kepada lingkungannya ataupun kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Oke, baik. Next. Nah, kemudian adalah karakteristik klien yang dia itu bisa dilakukan pada siapa saja sih TAK ini. Baik, TAK ini bisa dilakukan pada pasien-pasien yang dia itu mengalami halusinasi atau depresi. Ditandai dengan apa? Satu, klien sering terlihat menyendiri di ruangan, tidak mau berinteraksi dengan klien lain ataupun dengan perawat ruangan. Kemudian klien enggan melakukan kegiatan. Ini juga bisa dilakukan. Klien tidak memperhatikan self-care-nya, mandinya, makannya, atau mengganti pakaiannya. Sehingga kita perlu mempersepsikan pentingnya makan tuh apa, pentingnya mandi itu apa, pentingnya mengganti pakaian itu apa. Nah, itu adalah proses di mana self-care-nya itu akan lebih baik. Selanjutnya adalah klien menyatakan menyalahkan dirinya, lingkungan, dan masa depannya. Jadi lebih sering menyalahkan diri sendiri. Ya, kita harus lihat persepsinya. Kenapa sih dia menyalahkan diri sendiri? Kenapa sih dia menyalahkan orang lain? Kenapa sih dia menyalahkan lingkungan? Nah, itu alasannya apa? Sehingga dia bisa mempersepsikannya. Ketika persepsinya salah, ya kita luruskan. Ketika persepsinya itu belum tepat, ya kita berikan agar stimulusnya itu menjadi lebih tepat. Seperti itu. Sehingga persepsi yang dia berikan atau persepsi yang dia utarakan itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah klien yang menyatakan dirinya tidak berdaya atau tidak berguna. Kemudian klien menyatakan ide untuk bunuh diri. Nah, kita harus kaji lebih dalam. Kenapa sih bunuh diri? Oke, ini kan sudah kita bahas ya pada asuhan keperawatan RBD. Nah, di sana juga ada kegiatan berkelompok. Nah, salah satunya TAK, stimulasi persepsi ini tepat untuk diberikan pada pasien-pasien yang dia itu mengalami atau menyatakan ide untuk bunuh diri. Nah, selanjutnya adalah klien mampu berkomunikasi dengan perawat, ditujukan dengan komunikasi yang koheren dan tidak ada flag of idea. Jadi bisa digunakan atau dilakukan pada pasien-pasien yang dia itu bisa berkomunikasi dengan baik ya, koheren, jadi nyambung seperti itu. Kemudian dia tidak mengalami flag of idea atau dia loncat-loncat pikiran dan lain sebagainya. Kemudian klien tanpa disertai dengan gejala atau gangguan psikotik lainnya. Misalnya dia halusinasi yang masih atau halusinasi yang belum terkontrol atau delusi yang masih kuat, tidak ada maniknya atau depresi dan tidak mendapatkan terapi ECT atau electroconvulsion terapi. Jadi kayak kejut listrik seperti itu ya. Oke, sepertinya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, next. Nah, apa sih yang ada di TAK stimulasi persepsi ini aktivitasnya? Yang pertama bisa menonton televisi, membaca koran atau majalah, kemudian melihat gambar. Jadi, dari melihat televisi dia akan mempersepsikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu bisa disampaikan dengan baik. Kemudian membaca koran atau majalah.
Dia bisa merangkum apa yang dia baca, bisa menyampaikan kembali apa yang dia baca, dan juga melihat gambar. Oh, gambar ini itu gambar yang baik seperti ini. Oh, gambar itu gambar yang memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, dia bisa mempersepsikan dengan baik. Oke, baik. Next. Nah, metode yang dilakukan pada TAK stimulasi persepsi ini bisa diskusi dan tanya jawab, kemudian bisa bermain peran atau role play ya dengan simulasi terkait dengan apa yang ia rasakan. Oke, persiapan alat sama tergantung dari kalau mau melihat televisi harus ada televisi, kalau mau membaca koran ya membaca koran. Dipastikan pasien-pasien bisa membaca kalau memang kegiatannya adalah baca koran atau majalah atau kegiatan baca membaca. Oke. Kemudian buku gambar. Nah, kalau ada buku gambar pasti ada spidol atau mungkin pensil warna dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tab musik atau tab recorder, kemudian ada bola untuk memproses pada saat pemilihan pertama kali atau pengenalan orientasi pada saat pertama kali. Ya, oke. Baik, next. Baik, ini yang terakhir yaitu adalah TAK stimulasi sensori. Nah, ini banyak kegiatan ya yang dilakukan. Nah, kita akan perdalam. Apa sih TAK stimulasi sensori ini? Next. Nah, TAK stimulasi sensori itu adalah terapi aktivitas gerak yang itu merupakan bagian dari terapi modalitas yang bertujuan memberikan stimulasi agar klien mampu mengekspresikan perasaan secara verbal, secara nonverbal melalui gerakannya. Oke. Jadi klien diberikan stimulus sensori dan klien diobservasi reaksi sensorinya berupa ekspresi emosi atau perasaan melalui gerakan tubuh, ekspresi muka, dan juga ucapan. Aktivitas yang dilakukan bisa jadi menyanyi, bermain musik, ataupun menari. Jadi dia ada proses yang lebih dominan, ada proses yang dia itu lebih komprehensif untuk dia bergerak, untuk dia itu mengekspresikan secara nonverbal. Oke, kita akan lihat tujuannya. Next. Nah, tujuannya apa? Ada 3 tujuan yang terlihat pada TAK stimulasi sensori ini. Yang pertama adalah klien mampu berespon terhadap suara yang didengarnya. Jadi dia bisa mengetahui apa yang dia dengar, kemudian respon dia apa. Kita akan observasi sehingga respon ini baik atau tidak. Oke. Kemudian klien mampu berespon terhadap suara yang dia lihat, klien mampu mengekspresikan perasaan melalui gambaran. Jadi misalkan dia sudah mendengarkan musik, dia sudah melihat suatu senam misalnya, ya kita lihat bagaimana dia mempersepsikan dengan gambar seperti itu. Oke, itu adalah tujuan dari TAK stimulasi sensori. Baik, next. Nah, kriteria pada pasien yang bisa dilakukan TAK stimulasi persepsi ini apa? Yang pertama adalah duduk di pojok sendiri, kemudian tidur berlebihan, kemudian menghindari orang lain, kemudian menarik dari realitasnya, kemudian produktivitasnya menurun, inisiatif dari ide-idenya itu dia kurang, kemudian bicara dan geraknya itu dia melambat atau hipoaktif ya. Kemudian gairah seksual yang menurun, kemudian bicara, senyum, dan juga tertawa sendiri pada pasien-pasien yang dia itu masih stabil dan sebagainya, tapi dia masih senyum-senyum sendiri seperti itu. Kemudian tidak mampu melaksanakan asuhan mandiri seperti mandi, sikat gigi, dan juga berhias. Nah, TAK ini bisa dilakukan pada kriteria pasien seperti ini dan kita akan lihat kegiatan-kegiatannya. Next. Nah, bisa dilakukan dengan metode diskusi atau sharing persepsi di mana dia bisa menjelaskan apa yang dia rasakan, dia bisa menjelaskan dengan gerakan apa yang harus ia lakukan ketika mandi, bagaimana sih berkeramas, menggosok gigi, mencuci muka, kemudian bersabun, kemudian berhanduk dan lain sebagainya, itu bagaimana, kemudian mengganti baju, berhias dan lain sebagainya. Jadi diskusi dan juga mencontohkan di sana. Nah, persiapan alat sama, ada tape recorder, kaset, video atau televisi atau DVD, kemudian ada speaker sound. Oke, baik, next.
Nah, ini adalah kegiatan terapi aktivitas kelompok, salah satunya adalah senam. Oke, jadi sebelum dilakukan senam, diusahakan setiap pasien itu dia dicek tanda-tanda vitalnya, mulai dari nadi, nafas, tensi, kemudian apakah dia ada permasalahan fisik atau tidak, dan lain sebagainya. Pastikan dia tidak ada atau pasien ini tidak mengalami gangguan terutama pada jasmaninya sehingga dia bisa beraktivitas, sehingga dia bisa mengikuti gerakan yang dicontohkan. Nah, kemudian menjelaskan tujuannya. Oke, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kemudian bisa dibuat seperti senam. Jadi dibuat 2 soft, kemudian dia merenggangkan tangan kanan dan kiri ya. Kemudian fasilitator menempatkan diri di antara klien. Oke, jadi nanti ada peran perawat, salah satunya adalah fasilitator. Jadi dia berada di tengah-tengah pasien untuk mendampingi atau untuk membantu ketika ada pasien yang dia itu mengalami kesusahan ataupun tidak mau mengikuti gerakan yang dicontohkan oleh leader. Oke, kemudian adalah fasilitator merangkap sebagai pengatur musik, kemudian pemimpin memimpin gerakan selama proses terapi berlangsung. Gerakan harus sederhana dan mulai mudah diikuti oleh klien. Kemudian lakukan gerakan 3 kali 8 hitungan, bisa dialokasikan seperti peragangan 5 menit, pemanasan 5 menit, gerakan inti 15 menit, pendinginan 5 menit. Oke, 3 kali 8 hitungan itu bisa seperti senam biasa itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1 dan seterusnya seperti itu. Jadi kita tahu 3 kali 8 itu sampai mana. Oke. Nah, selanjutnya leader memberikan motivasi agar kelompok aktif dan mengikuti gerakan, kemudian memberikan reinforcement positif, kemudian agar ada semangat di sana. Oke, kemudian beri waktu untuk mengatur nafas di sela-sela TAK ini ya. Kemudian fasilitator aktif mengikuti gerakan juga dan juga memotivasi selama kegiatan berlangsung. Kemudian fasilitator memberikan reinforcement positif kepada klien yang melakukan gerakan dengan baik. Oke, sehingga dia semangat, sehingga mengikuti sampai dari awal sampai akhir. Kemudian pemimpin menghentikan kegiatan setelah waktu yang disepakati selesai. Nah, setelah kegiatan ini berlangsung, nah kita akan lanjutkan. Jadi contoh senam seperti biasa ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penilaian atau evaluasi. Bagaimana sih evaluasinya ketika TAK ini berhasil atau ketika TAK ini harus diulangi? Next. Nah, kita akan evaluasi. Ada 75% peserta meningkat kemampuan nonverbalnya. Mulai dari bergerak mengikuti instruktur, ekspresi wajah cerah dan tersenyum, kemudian ada berani kontak mata dengan pasien yang lainnya. Itu yang nonverbal. Kemudian secara verbalnya itu ada 75% dia itu bisa menyebutkan nama lengkap dan juga nama panggilan. Selanjutnya dia bisa menyebutkan hobi, kemudian mengungkapkan perasaannya. Oke, kemudian ada 75% juga dia bisa melakukan kegiatan secara berkelompok seperti mengikuti gerakan dari awal sampai akhir, kemudian mengikuti partisipasi dalam express feeling seperti ya ikut menyanyi, ikut membaca puisi, ikut memberikan applause ketika klien itu disarankan klien itu memberikan apresiasi yang bagus seperti itu. Jadi dia aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah 75% dari jumlah klien dapat mengadakan hubungan dengan lingkungannya atau di luar kelompoknya. Seperti apa? Dia mampu berinteraksi dengan perawatnya, klien mampu untuk berinteraksi dengan klien yang lainnya, klien mampu untuk melakukan kegiatan di ruangan seperti menyapu, membersihkan meja, mencuci piring, mengambil makanan ke dapur, mengembalikan piring yang bersih, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah evaluasi kegiatan TAK stimulasi sensori ini, sehingga apa yang dia lakukan itu dia bisa lakukan dengan baik. Seperti itu gitu. Jadi apa yang dia terganggu, misalkan ADL-nya ketika di rumah, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian setelah dia pulang lagi ADL-nya itu membaik.
Dia bisa mandi, dia bisa makan, dia bisa mencuci piring, dia bisa membereskan kamar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada peningkatan sebelum dia dirawat dan setelah dia dirawat. Oke, baik, next. Nah, ini adalah peran perawat dalam kegiatan TAK. Apa yang harus dilakukan oleh peran perawat? Itu dibagi dalam kelompok tersebut harus ada leader, harus ada co-leader, harus ada fasilitator dan juga observer. Oke. Leader dan co-leader ini bisa dirangkap satu orang ketika kelompok tersebut kekurangan personil atau ketika perawatnya sedikit seperti itu. Jadi kegiatan bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok ya. Dalam artian mandiri itu kelompok pasien-pasien ini bisa dilepas ketika dia bisa melakukan secara mandiri atau tanpa perlu dampingan dari perawat. Oke, tapi kalau ada perawat yang harus mendampingi, jadi perawat harus dibagi menjadi leader, co-leader, fasilitator, dan juga observer. Nah, sedikit sudah dibahas di slide-slide sebelumnya. Leader itu adalah memimpin berjalannya kegiatan. Jadi dia menilai seluruh komponen dalam kelompok tersebut, termasuk komunikasi yang dijalankan atau komunikasi yang terjadi pada kelompok tersebut. Dinamika kelompok tersebut bagaimana? Leader harus bisa menghandle kegiatan tersebut sehingga dinamika kelompok tetap baik. Ketika ada yang rusuh bisa dikeluarkan dan lain sebagainya sehingga nanti bisa berjalan dengan baik untuk kegiatan TAK ini. Nah, selanjutnya co-leader adalah mendampingi proses berjalannya kegiatan atau menjadi backup ketika leader ada yang terlupa, ketika leader ada permasalahan yang lain, sehingga co-leader bisa mengingatkan atau menghandle proses apa yang dijalankan oleh leader. Selanjutnya adalah fasilitator. Fasilitator ini bisa dilakukan oleh 2 atau 3 perawat tergantung dari persentase pasien yang ada. Misalkan pasien ada 10 orang misalnya, berarti kita membutuhkan 2 sampai 3 perawat untuk menjadi fasilitator. Nah, fasilitator ini perawat berada di antara pasien, berada di antara sekitar pasien, kanan kiri pasien seperti itu untuk memfasilitasi berjalannya kegiatan dengan baik. Misalkan mau TAK stimulasi persepsi menonton televisi ya, kita fokuskan untuk nonton televisi, kita tanyakan untuk prosesnya bagaimana atau ada hal yang ingin dibantu dan lain sebagainya, itu bisa difasilitasi oleh fasilitator. Nah, selanjutnya adalah observer. Observer ini tugasnya adalah mengobservasi kegiatan, menilai masing-masing peserta, memberikan reinforcement positif dan memberikan kesimpulan, statement, apa yang terjadi pada kelompok tersebut selama TAK itu berlangsung, selama TAK tersebut dipimpin oleh leader. Jadi observer ini berada di luar lingkaran yang dia itu melihat dari pandangan luar atau kacamata luar bagaimana sih TAK ini dilakukan dan bagaimana sih TAK ini berlangsung. Apakah sudah baik ataukah apakah yang perlu diperbaiki atau ada beberapa hal yang memang pasiennya ini tidak bisa dilibatkan atau pasien ini tidak bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke? Iya, baik. Next. Nah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Oke, baik. Next. Baik, kalau tidak ada, kita akan praktik TAK. Jadi kelas silakan dari SIPEN dibagi menjadi 4 kelompok ya, untuk berperan sebagai peran perawat dan pasien. Tapi yang berperan sebagai pasien, dia juga bisa memfasilitasi untuk peran perawat sebagai leader, co-leader, fasilitator, dan observer yang sudah saya jelaskan sedikit di depan tadi. Oke, kemudian peran pasien sesuai dengan pelaksanaan TAK. Jadi kalau memang TAK orientasi realita untuk pengenalan diri sendiri dan orang lain, berarti pada pasien-pasien yang dia itu meyakini bahwa dirinya adalah nabi misalnya, atau dia memiliki permasalahan delusi atau waham yang masih cukup kuat sehingga perlu pengembalian orientasi realitanya. Oke, atau pada pasien-pasien depresi atau resiko bunuh diri atau RPK dan lain sebagainya, silahkan untuk ditentukan sehingga TAK ini sesuai atau tepat dilakukan pada kasus tersebut. Oke, bisa dilakukan secara online.
Jadi tidak harus berkerumun atau tidak harus berkumpul dan bisa didiskusikan secara online dan bisa dikerjakan secara online dan nanti bisa pengumpulan secara online. Oke. Praktik TAK ini akan masuk dalam proses penilaian untuk uprak. Jadi silakan dilakukan semaksimal mungkin karena ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi kompetensi sebagai nurse generalis khususnya pada keperawatan jiwa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali karena kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Di Indonesia juga kasusnya tembus sampai 10.000 lebih terkonfirmasi COVID-19 sehingga kita kemana-mana silakan menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan juga jangan lupa untuk menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak satu dengan yang lain karena kita akan melindungi diri kita, insya Allah akan melindungi juga orang terkasih kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa ditanyakan melalui SIPEN terkait dengan proses TAK ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.